Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 11 TKR 3, silakan sebelum materi kita mulai untuk buku atau meja yang belum rapi silakan dirapikan, kemudian baju yang belum dimasukkan terlebih dahulu. Oke, laksanakan. Sudah, Pak. Oke, sudah siap semua. Bagus. Silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu, Mas Asdinar. Baik, Pak. Baik, teman-teman, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Lanjut absen terlebih dahulu. Mas Asdinar, udah? Hadir, Pak. Anggi, Hadir, Pak. Bekti, Hadir Bapak, hadir. dengar enggak Bekti? Ya, perhatikan dulu. Jangan main mulu. Ya Bapak, maaf. Hadir. Oke, hadir semua ya dari total 11 siswa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita akan membahas tentang materi pelajaran PSBTKR atau pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini ada tes inisialisasi terlebih dahulu untuk mengukur tingkat pengetahuan kalian ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita adakan dulu tes inisialisasi. Disilakan untuk dicatat atau dikerjakan lembar tes inisialisasinya. Sebentar, saya bukakan terlebih dahulu. Oke, sudah tampil belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Sudah? Belum. Sudah, Ya. Pak. Muncul, Pak. 42.000, Pak. Oke. Sudah tampil ya? Sudah belum Mas Anggi? Sudah tampil belum? Ya, sudah, Pak. Oke, silakan kerjakan terlebih dahulu. Ini kurang lebih ada 10 soal. Silakan kerjakan terlebih dahulu di HP kalian. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, selesai ya. Kita simpan terlebih dahulu. Nanti hasilnya akan saya tampilkan di akhir. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran perbaikan transmisi manual dan komponennya. Untuk tujuan pembelajarannya, ini yang harus kalian capai ya.
Yang pertama, ini melaksanakan proses perawatan transmisi manual dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kedua mendiagnosis permasalahan pada transmisi manual. Yang ketiga, menemukan gejala-gejala masalah pada transmisi manual. Dan yang keempat, menganalisis cara kerja transmisi manual. Jadi ini yang nanti akan kalian pelajari tentang pembelajaran transmisi manual. Sebelum masuk ke materi inti, kenapa sih harus mempelajari transmisi manual? Perlu kalian tahu bahwa kita sebagai nantinya di dunia kerja, kita sifatnya kepekerjaan. Jadi setelah lulus, kalau di otomotif ini banyak sekali peluang kerjanya, apalagi kalau wirausaha, kalian bisa lihat sendiri banyak sekali di pinggir jalan itu ada tambal ban, kemudian ada spesialis radiator, itu mereka bisa dijadikan usaha walaupun kita tidak menguasai semua tentang otomotif, tapi kita bisa pilih salah satu saja, itu bisa menjadikan kita sebagai bisalah mendapatkan rezeki dari situ. Jadi kalian tidak usah khawatir bahwa kalian masuk ke otomotif itu menyesal atau bagaimana. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang sudah kerja membuka usaha, apalagi misalkan banyak nih radiator, kemudian spesialis karburator. Jadi sangat menguntungkan sekali walaupun tidak menguasai semuanya. Oke, jadi seperti itu ya yang nanti akan kita pelajari. Jadi penting sekali tentunya untuk kalian bisa mempelajari materi ini. Kalau kalian menguasai salah satu saja, ini bisa nantinya bisa buat bekal kalian ketika mencari peluang usaha seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin tanya nih, ya, untuk semuanya saja yang bisa menjawab, coba sebutkan komponen apa saja yang ada pada sistem pemindah tenaga. Ada yang bisa menjawab tidak ini? Sebelum saya tunjuk, coba komponen apa saja yang masuk ke dalam sistem pemindah tenaga. Saya baca materi dari Niko, Ya, ada kupling, ada gardan, poros propeller, ada poros penggerak roda. terus Ya, yang lain lupa, Pak. yang lain ada lagi yang bisa menjawab? Anggi? Coba Anggi. Apalagi Anggi? Itu Pak udah disebutin Pak sama Bait Pak. Nah, kalau sudah disebutin, urutannya sudah betul atau belum menurut kamu, Anggi? Sudah betul Pak. Berarti untuk sistem transmisi ada di urutan keberapa? Di Sukma ada enggak ini? Coba Mas Adi. Transmisi itu urutan keberapa dalam sistem pemindah tenaga? Ya Pak, saya setuju dengan dengan Bait Pak. Kalau tadi Bait kan menyebutkan secara keseluruhan, saya tanya, makanya perhatikan urutan transmisi itu pada bagian keberapa dari sistem pemindah tenaga. Saya belum tahu Pak. Mungkin sama teman yang lain dulu Pak. Coba tunjuk kamu siapa temannya bisa menjawab. Coba ke Bekti Pak. Bekti, coba sebutkan Bek. Iya, Bapak. Transmisi itu urutan keberapa dari sistem pemindah tenaga? Nggak tahu, Bapak. Kan baru ini. Belum belajar saya, Bapak. Harusnya sebelum masuk ke pembelajaran saya kan kalian sudah tahu jadwal pembelajaran yang akan datang. Jadi silakan cari-cari terlebih dahulu tentang literatur, boleh buka internet, boleh buka YouTube. Jadi nanti ketika pembelajaran saya
ada atau yang akan datang, kalian minimal sudah menguasai walaupun hanya sedikit atau sebagian kecilnya saja. Oke, sekarang kita lanjut nih masuk ke materi utama. Ini bisa kalian lihat, saya akan tampilkan video di YouTube. Di sini cara kerja transmisi manual. Silakan kalian tonton terlebih dahulu dan simak secara betul-betul. Sampai sini jelas tidak? Jelas, Pak. Coba yang mainan di belakang silakan lihat dulu ya. Jadi kalian nanti simak terlebih dahulu ini video dari YouTube yang akan saya tampilkan. Coba dilihat dulu ya. Oke. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang saya mau tanya nih. Jadi permasalahan yang mungkin terjadi pada sebuah sistem transmisi atau transmisi manual, karena nanti kita akan bahas transmisi manual, bisa tidak kalian menyebutkan permasalahan-permasalahan yang sering atau biasanya terjadi pada transmisi manual? Bolehlah kalau kalian terbiasa dengan sepeda motor, boleh juga sebutkan ketika kalian menaiki sepeda motor, permasalahan apa yang biasanya terjadi pada sebuah komponen sistem transmisi. Seperti biasa, sebelum saya tunjuk, silakan jawab terlebih dahulu. Ada yang berani tidak? Saya, Pak. Ya, Gi. Giginya Jawab, Gi. susah masuk biasanya, Pak. Oke, gigi susah masuk. Kita simpan dulu. Ada lagi tidak? Masalah lain? Saya, Pak. Ya. Silakan. Pak, suka ada bunyi-bunyi, Pak, pas habis masuk giginya bunyi retak-retak gitu, Pak. Oke. Yang lain ada lagi? Bait. Ya, Bait. Ruas transmisi kadang-kadang oblak, Pak. Oke. Jadi gini ya, tetap sebuah transmisi semakin lama itu akan terdapat keausan, selain nantinya itu rusak oleh karena si pemakai sendiri dari cara pakai, itu juga nantinya karena keausan bahan itu bisa juga sebuah komponennya ini akan menjadi rusak. Salah satunya tadi yang pertama mungkin susah memasukkan gigi. Kemudian bisa saja ketika kita berkendara gigi tiba-tiba loncat sendiri, yang tadinya tiga lanjut ke netral sendiri. Kemudian transmisi berbunyi kasar. Kemudian tuas transmisi oblak atau tidak presisi. Nah, masalah-masalah ini yang sering umum terjadi pada sebuah sistem transmisi, seperti susah memasukkan gigi. Nah, kendalanya kurang lebih sebagian besar ini juga ada faktor si pemakai, juga sebagian besar karena cara perawatannya yang mungkin tidak sesuai. Kadang kita melupakan sistem transmisi ini, kita melupakan bahwa transmisi itu juga harus dirawat, karena di dalam sebuah transmisi juga membutuhkan fluida atau oli sebagai pelumasan si transmisi tersebut, karena di dalam transmisi banyak terdapat gigi-gigi. Kurang salah satunya ya itu tadi penggantian oli dan lain-lainnya. Jadi oli pun harus diperhatikan kekentalannya, tidak boleh sembarangan, karena setiap mobil itu masing-masing kekentalannya itu berbeda spesifikasinya. Oke, kemudian ini kita masuk ke materi terlebih dahulu ya. Nah, ini bisa kalian lihat tampilan yang ada di sini. Jadi secara garis besar transmisi ini digunakan untuk mengatasi perubahan momen yang terjadi. Jadi bisa kalian bayangkan kalau misalkan sebuah mobil itu tidak adanya transmisi, samalah seperti kalian ketika mengacu sebuah becak tanpa adanya gigi rasio, kemudian menanjak ya, kalian naik sepeda
pada gigi najak, pada jalannya najak, itu pada angkatan pertama itu pasti akan terasa berat. Nah, disinilah sistem transmisi dibutuhkan agar bisa memvariasi momen putaran. Jadi kenapa kok adanya sistem transmisi? Yang memungkinkan kendaraan merubah kecepatan kendaraan, kemudian kendaraan bergerak mundur, kemudian kendaraan diam saat mesin hidup, seperti itu. Oke, ini tentang materi sudah saya jelaskan. Jadi ini tugasnya untuk perintah kerja yang pertama untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti kalian bisa dipadukan tadi tayangan yang sudah saya tampilkan dengan ini. Nanti kalian coba pergi ke bengkel untuk mengeksplor. Kalian mengambil komponen transmisi, kemudian kalian bongkar terlebih dahulu, kemudian kalian identifikasi, ya. Jadi kalian silakan ke bengkel, kemudian kalian mengambil transmisi, kemudian kalian bongkar, amati, gambar, kemudian kalian coba cari kok kekurangan komponen transmisi tersebut, ya. Komponennya apakah masih lengkap atau tidak. Nah, sebelum ke sana, saya akan membagi terlebih dahulu kelompoknya. Jadi satu kelompok terdiri dari, karena ini 12, kita bagi 4 saja. Jadi per kelompok itu terdiri dari 3 siswa, ya. Jadi ini tugas pertamanya. Nanti kalian diskusikan permasalahan yang sering terjadi pada transmisi, kemudian lakukan pembongkaran pada transmisi manual, lakukan identifikasi komponen transmisi manual untuk mengetahui kelengkapan komponen transmisi, kemudian gambarlah masing-masing komponen transmisi manual, kemudian nanti kalian presentasikan. Oke, kalian langsung saja untuk mempersingkat waktu, ya. Nanti waktunya cuma 1 jam saja. Oke, laksanakan di sekarang. Ya, sudah selesai. Tadi sudah melakukan pembongkaran, ya. Itu baru kalian identifikasi saja, bongkar kemudian pasang, belum pemeriksaan. Nanti pemeriksaan kita rencanakan di pertemuan kedua, ya. Ini kita mengamati terlebih dahulu. Oke, untuk kelompok 1 silakan kalian boleh presentasikan apa yang tadi kalian temukan tentang permasalahan yang terjadi pada transmisi, kemudian kalian eksplor langsung untuk transmisinya, kelengkapan transmisi tersebut masih lengkap atau tidak, kemudian permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada komponennya, seperti itu. Silakan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu, nanti untuk kelompok 2, 3, dan 4 boleh menyangga atau nanti bisa saling beradu argumen, ya, untuk permasalahan transmisi ini. Oke, selesai, ya. Kita sudah melakukan presentasi. Kemudian setelah presentasi ini nanti kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Jadi teman-teman yang tadi sudah melaksanakan praktek, kesimpulannya apa coba setelah kalian mempelajari tadi, melihat tayangan YouTube, kemudian kalian bongkar, kemudian menggambar, mengidentifikasi, kalian melihat-lihat komponen tersebut. Ini coba apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran ini? Coba untuk Mas Bait, bisa disimpulkan tidak apa yang tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan? Bisa, Pak. Di kemarin kita belajar sistem transmisi manual.
di mana fungsi dari sistem transmisi manual itu dapat merubah momen dari mesin, kemudian memungkinkan kendaraan bisa berjalan mundur. Oke. Lain Pak. Kemudian kemarin udah praktek juga Pak bongkar transmisi, giginya banyak banget Pak. Oke, mantap ini Mas Bait, bagus sekali. Harus mendapatkan nilai yang bagus ini Mas Bait ya, bisa menjawab. Coba yang lain, kesimpulannya apa kemarin? Kamu apa Gi kemarin Gi? Bisa nyimpulkan tidak? Silakan. Apa yang kamu pelajari kemarin? Hampir mirip seperti Bait tadi, Pak. Hampir mirip, sebutkan dong. Kalau memang kamu betul-betul kemarin belajar, kalau hampir mirip sih semua bisa menjawab seperti itu. Coba sebutkan. Nanti kalau enggak bisa, kamu nanti besok enggak bisa mengikuti pelajaran saya nanti. Waduh, Pak. Ya, jadi teman-teman, jadi perlu kalian tahu, jadi pembelajaran ini itu sangat penting sekali ya. Jadi kalian itu harus selalu mengikuti dari awal sampai akhir, biar tidak seperti Anggi ini, ya. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian kok tidak bisa mengikuti pelajaran ini, ya nanti nilai kalian tidak akan sampai. Nah, pembelajaran ini masih banyak ya. Ini kan salah satu bagian saja dari sistem pemindah tenaga. Kita masuk ke mapel PSBTKR, jadi masih banyak lagi. Kalau misalkan satu pembelajaran ini saja kalian tidak bisa mengikuti dengan baik, yo, nanti kalian akan tanggung sendiri akibatnya. Oke, jadi kesimpulannya, jadi transmisi betul apa yang seperti yang dikatakan Mas Bait tadi, bisa merubah momen, kemudian memvariasi putaran, kita bisa memungkinkan kendaraan bergerak mundur, kemudian bisa memungkinkan mesin menyala dalam keadaan diam. Itu salah satu dari fungsi transmisi ya. Oke, jadi seperti itu ya pembelajaran hari ini. Jadi sangat baik sekali, saya mengapresiasi semuanya, minimal masuklah, ya, tidak ada yang tidak hadir hari ini, jadi sama seperti Anggi walaupun tidak menyimak, tapi masuk kita apresiasi ya, karena banyak sekali siswa, ya apalagi SMK ini berangkat saja kita sudah bersyukur seperti itu, jadi kita apresiasi sekali kehadirannya juga untuk pembelajarannya. Oke, nanti bagi yang belum tuntas ya, nanti bisa mengikuti pembelajaran ini lagi, kita mengulang ya. Jadi nanti di luar jam ini kita mengulang praktek transmisi, dan bagi yang sudah tuntas nanti bisa ke perpustakaan untuk mempelajari materi berikutnya tentang sistem pemindah tenaga yang lainnya. Jadi boleh lanjut untuk mempelajari materi berikutnya yang akan datang. Nah, untuk besok nanti kita akan mulai praktek ya. Untuk besok pertemuan yang akan datang kita mulai praktek pemeriksaan. Jadi kita akan memeriksa sistem transmisi secara keseluruhan. Jadi kemarin sudah mengidentifikasi komponen. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan praktek pemeriksaan sistem transmisi, di mana di dalamnya nanti kalian akan melakukan pengukuran dan menyimpulkan hasil ukurnya. Sampai sini jelas? Jelas Pak. Ada pertanyaan tidak sebelum saya tutup? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak, sudah jelas. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya. Jadi silakan untuk Mas Anggi dipimpin doa. Pak, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Oke. Pak. Nanti pulangnya hati-hati ya. Nggak usah ngebut naik motornya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sahnil, Pak Daud. Nah, baik, terima kasih Pak Anggri. Sebelum Ya, saya menyampaikan Pak Anggri udah berapa lama jadi guru Pak Anggri? Baru Pak, 3 tahun. Ya, mantap. Pak Anggri kalau mengajar pakai infokus. Pakai Pak. Ya, maksud saya begini, dalam hal ini Pak Anggri nggak perlu istilahnya dibayangi dengan item-item yang seperti itu. Cukup Pak Anggri mengajar apa adanya yang dilaksanakan di sekolah. Tadi saya melihat begini, Pak Anggri pertama itu menanyakan yang ditampilkan, yang ditanya komponen, yang ditampilkan cara kerja. Jadi penampilan itu yang di infokus tadi itulah yang perlu kita sesuaikan. Yang kedua, Pak Anggri menanya, yang ditanya kemudian ditampilkan. Jadi arti menanya itu nggak perlu. Nah, cukup kepalanya ditanya nanti sama anggota, maksudnya keluarkan satu-satu. Itu penggunaan kurs itu Pak Anggri ya. Nah, jadi ada pertanyaan. Job sheet-nya, terangkan job sheet-nya. Lo yang mau kalian kerjakan, nah kayak gitu dia. Jadi artinya si siswa tadi tentu tahu dia arahnya, apa yang harus dia kerjakan. Setelah dia bekerja, baru kita evaluasi. Jadi apa yang kita tampilkan, itulah yang kita pertanyaan. Kalau suara mantap, ya, suara mantap, penguasaan materi mantap. Perlu direvisi. Mungkin segitu dari saya untuk sementara ya. Mungkin Pak Saud bisa. Terima kasih Pak Sahnil, terima kasih. Saya komentari terlebih dulu ya Pak Sahnil. Mohon maaf, terima kasih masukannya. Saya sendiri baru memang saya memang belum maksimal untuk hari ini karena saya dipusingkan juga dengan aplikasi ini, jadi baru menguasai semalam. Kemudian memang saya lebih ke perangkat yang saya gunakan Pak. Memang saya ini fokusnya jadi tidak ke pembelajaran tadi ya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Sahnil, tapi terima kasih masukannya. Itu nanti akan saya perbaiki di kedepannya, insya Allah akan saya perbaiki. Maksudnya, terima kasih. Biar bisa maksimal di dalam penyampaian kita, biar bisa maksimal. Iya Pak. Kita anggap aja lah, kan kita sekarang kan begini, yang peserta ini kita anggap siswa kita semua. Bagaimana kita lakukan waktu kita mengajar sehari-hari ya, cuek aja, slow aja. Jadi kita kalau penguasaan udah apa semua, tapi itulah tadi. Oke. Sampai bangga ini sama anak-anak gitu. Grogi Pak ya Pak. Grogi ya, hal yang biasa ya. Mohon maaf ya Pak Sahnil ya. Bukan apa-apa, tapi kita terima kasih juga masukannya. Ya, ke arah yang lebih baik, nah kan begitu, itunya itu apanya. Jadi sehingga tampilan kita pada PPG ini bisa maksimal, kemudian nanti kita mendapatkan nilai yang baik. Gitu. Mungkin Pak Saud yang mungkin menambahkan Pak. Oke, sedikit ya Pak Asnindar ya.